Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, umur 63 tahun, sudah tua ya. Masya Allah. Rasulullah wafat umur 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Utsman bin Affan 80. Saya sudah 29 Agustus bulan ini, itu insya Allah 63 tahun. Masih ngurusin bubur ayam. Sekarang saya mau jualan bubur ayam, tapi sebelumnya, sekarang jam 6 kurang seperempat ya, jam 6 berangkat atau jam setengah 7. Sekarang ngurusin ini dulu, komentari politik. Kemarin itu ada berita yang mengejutkan ya. Ketua Golkar Erlangga Hartarto itu mengundurkan diri. Jadi dari Ketua Umum Partai Golkar itu aneh itu. Berarti ada tekanan yang kuat ya, tampaknya dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan Partai Golkar itu paling nanti bukan dibajak, ditaruh mungkin ya, yang nggak jadi Menteri SDM itu siapa namanya, Bahlil Lahadalia itu untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar, dan berarti Golkar dikuasai oleh orang-orang Jokowi. Itu satu. Yang kedua, pengumuman dari Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera ya, yang bergabung dengan Kim, kalau nggak salah ya, itu berarti mencampakkan Anies Baswedan, dan Anies tidak punya tiket menjadi bakal calon gubernur DKI. Kalau akan diusung dengan PDIP di DKI, yang PDIP itu kursinya 15, dan dia perlu sampai 22, itu perlu 15 ke 22 itu perlu 7 ya kan, dan itu hanya bisa dipenuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia yang 8. Mungkin nggak Anies Baswedan jadi gubernur dan Kaisang jadi wakil gubernur, dengan syarat didukung oleh partai dari Partai Solidaritas Indonesia bersama PDIP, lawan dari keluarga Jokowi. Kaisang adalah keluarga Jokowi. Mungkin nggak itu PDIP gabung dengan PSI? Kalau PDIP sendiri kurang kursinya ya, atau PDIP dengan PKB nggak mungkin juga, dia akan terserap masuk dalam kartel politik besar atau koalisi besar bersama Koalisi Indonesia Maju plus PDIP plus Nasdem dan plus PKS. Jadi ini semua membuat Anies Baswedan, kalau begitu, karena landscape politik berubah dengan cepat dan sebenarnya sudah bisa diperkirakan, atau konfigurasi politik itu berubah di luar dugaan, yang tiba-tiba Ketua Umum Golkar itu mengundurkan diri, Erlangga Hartarto, ini membuat Anies Baswedan dan juga PDIP berada di sudut sejarah. Dan di sudut sejarah itu mereka memiliki manuver yang sangat terbatas dan dipencilkan oleh koalisi besar yang disebut Koalisi Indonesia Maju, KIM plus. Jadi terjadi kartel politik sekarang. Kebijakan-kebijakan politik itu nanti ditentukan oleh partai-partai yang sekarang bergabung dalam KIM plus, dan tanpa perlu partisipasi rakyat. Sebagaimana kemarin ya, koalisi yang dibangun oleh Jokowi ada menguasai 80% parlemen, di luar PKS, di luar Partai Demokrat, itu begitu cepat ya. Kebijakan politik itu tidak bisa dihambat dan dibikin dengan cepat tanpa partisipasi publik, tanpa naskah akademik, dan jadilah undang-undang Minerba, undang-undang apalagi itu, tenaga kerja, cipta kerja, undang-undang ini, undang-undang itu, dan rakyat kemudian akan berada pada satu titik nadir di dalam sejarah. Oleh karena itu, koalisi atau yang sekarang mungkin bahasanya bahasanya Saiful Mujani di Abraham Speak Up, inilah yang disebut kartel politik ya. Jadi yang menentukan adalah produsen, yaitu produsen politik siapa? Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, PKS,
dan satu lagi Demokrat. Dan produk-produk yang ditawarkan masyarakat bukanlah sesuai dengan keinginan rakyat, karena cukup dibikin di antara mereka dan rakyat terpaksa harus menerima satu produk kebijakan politik yang mungkin merugikan mereka, dan mereka tidak bisa melakukan satu tawaran-tawaran, yaitu produk-produk kebijakan politik yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat. Rakyat kemudian dalam konteks kartel politik yang sekarang yang disebut sebagai game plus itu akan menjadikan rakyat hanya basis untuk mempertinggi penguasaan mereka terhadap sumber-sumber politik dan sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan mereka saja. Kepentingan kartel itu, rakyat itu bisa hanya dijadikan bahan untuk konsumsi pers dan konsumsi internasional. Dan dalam konteks rakyat Indonesia dijadikan konsumsi internasional, Prabowo tentu adalah jagonya nomor satu dengan orasi-orasinya yang hebat. Dia akan menjadikan rakyat Indonesia seolah-olah adalah yang akan dia muliakan. Padahal sebenarnya rakyat itu, sebagaimana kita sudah tahu, terjadinya kartel politik atau KIE, game game plus ini, itu rakyat boleh jadi hanya dijadikan basis perdebatan atau basis percakapan saja secara jargonistik, dan rakyat secara kualitatif tidak berubah kecuali dengan makan gratis atau makan siang bergizi. Dan itu pun tidak adil. Sampai kapan makan siang? Yang dicari, yang dibutuhkan oleh rakyat bukan makan siang, tapi pekerjaan untuk orang tua, anak-anak sekolah itu, sehingga yang memberikan makan, yang kewajiban memberikan makan anak-anak sekolah, anak-anak sendiri adalah orang tuanya, yang mudah dibukakan pekerjaan, mudah diberikan satu peluang-peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan lapangan kerja yang tersedia. Bagaimana, apakah Prabowo atau koalisi Indonesia Maju yang sekarang bergabung Nasdem, PKS dan juga PKB di sana itu bisa mengangkat kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi. 10 tahun ekonomi tidak beranjak dari 5%, sementara SBY ekonomi tumbuh pesat menjadi 7%. Bisakah 25% sampai 8% tiba-tiba ekonomi kita itu tumbuh dan menjadi sejahtera, anak-anak muda, generasi milenial memiliki pekerjaan yang layak, sarjana-sarjana tidak menganggur sampai 7 tahun, tidak dapat pekerjaan. Bisakah Prabowo sebagai presiden terpilih tanggal 20 Oktober nanti itu bisa melakukan satu breakthrough, terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dijadikan lip service rakyat itu. Sementara Anies Baswedan yang sudah berhasil membuat rakyat Jakarta bahagia karena dia punya power, punya kewenangan, punya kekuasaan, sekarang kekuasaan itu hilang. Dan kita ingin menyarankan ke Anies Baswedan menempuh langkah yang ada di dalam buku Bagaimana Demokrasi Itu Mati. Ada kasus Alberto Fujimori yang tidak punya partai dan kemudian dia membuat partai dan dia bisa menjadi presiden, terlepas dari kemudian dia menjadi diktator. Dari seorang rektor yang tidak tahu apa tentang politik, dia akhirnya membuat kaki untuk terlaksananya janji-janji proklamasi dalam konteks Anies Baswedan dengan partai politik yang dibuat sendiri. Kalau sekarang partai-partai itu meninggalkan Anies dan Anies termangu di tepi jalan yang sepi dan sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jualan bubur dulu. Siapapun presidennya, apapun yang terjadi dengan kartel politik yang berbahaya itu, yang membahayakan demokrasi, membahayakan civil society dan membahayakan kesejahteraan masyarakat dan membahayakan kartel politik itu, membahayakan keadilan sosial dan keadilan untuk seluruhnya. Apapun yang terjadi, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya mau jualan bubur hari ini 2 liter 1 hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.